Sorotan lainnya, Saudara, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Presiden 2024. Deklarasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka digelar di Indonesia Arena, Jakarta. Deklarasi kedua pasangan ini dihadiri oleh para ketua umum partai yang mengusung pasangan tersebut. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka kompak mengenakan kemeja biru muda. Deklarasi ini menjadi kemunculan Gibran Rakabuming Raka yang pertama setelah Koalisi Indonesia Maju sepakat mengusungnya sebagai cawapres pendamping Prabowo. Partai ini siap untuk bisa menjemput kemenangan Indonesia Maju. Usai resmi deklarasi sebagai pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Gibran langsung mendaftarkan diri ke KPU untuk ikut serta dalam Pilpres 2024. Iring-iringan Prabowo Gibran daftar ke KPU dengan menggunakan kendaraan taktis Maung milik PT Pindad. Dengan didampingi seluruh ketua umum parpol pengusung Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran resmi menyerahkan berkas dokumen syarat pendaftaran maju dalam Pilpres 2024 kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan jika syarat berkas pendaftaran Prabowo Gibran sudah diterima dan dinyatakan lengkap. Namun berkas ini akan diperiksa oleh KPU sebagai syarat administrasi sebelum penetapan Capres dan Cawapres. Pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Prabowo Gibran berencana melakukan pemeriksaan kesehatan pada Kamis esok. Pemeriksaan kesehatan dulu ya. Untuk bakal pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran yang hadir hari ini, pemeriksaan kesehatan dilakukan pada hari esok, yaitu hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Sebagaimana yang sudah akan dimulai jam 7 pagi. Administrasi syarat bakal pasangan calon itu nanti akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 13 November 2023. Dan nanti dilanjutkan dengan pengundian nomor urut Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh gabungan parpol Koalisi Indonesia Maju muncul di kediaman Baca Pres Prabowo Subianto sebelum keduanya dideklarasikan secara resmi sebagai Capres dan Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno. Gibran dalam pidatonya di depan Prabowo dan ketum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju di Indonesia Arena GBK sempat menggoda Prabowo dengan memintanya tenang dan menegaskan dirinya sudah berada di atas panggung. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Usai Gibran berorasi, Prabowo pun memuji Gibran yang merupakan bakal calon wakil presiden pilihannya. Bagaimana? Enggak salah pilihan aku? Paten enggak? Paten enggak wakil presiden kita? Terlalu muda enggak? Gue terlalu tua enggak? Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai pernyataan Gibran yang menenangkan Prabowo seperti menegaskan jika dirinya menjadi faktor penentu kemenangan Prabowo. Kemudian tadi misalnya terekam, Mas Gibran misalnya mengatakan di awal, Pak Prabowo tenang, saya sudah hadir di sini. Ada kesan bahwa Pak Prabowo tidak mungkin menang kalau tidak ada Mas Gibran, dan suka atau tidak dalam konteks ayahnya masih berkuasa, variabel kekuasaan yang dimiliki oleh Mas Gibran itulah yang mungkin dianggap sebagai faktor pemenang. Itu yang menyebabkan pertanyaan mengenai Pak Jokowi mendukung siapa berakhir anti klimaks menjadi isu terkait pelanggaran kekuasaan. Gibran maju jadi cawapres Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi membuka jalan lewat putusannya terkait batas usia minimal capres-cawapres, yakni minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Tim Liputan Kompas TV.
Kami ajak Anda langsung menuju kantor KPU, ada jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky. Selamat petang, Alfa. Setelah berkas pendaftaran Prabowo Gibran dinyatakan lengkap, apa tahapan selanjutnya untuk pasangan capres-cawapres ini, Alfa? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Tentu saja tahapan selanjutnya seperti dua calon wakil presiden dan calon presidennya sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu. Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka akan melakukan tes kesehatan pada esok hari tanggal 26 Oktober 2023 pagi untuk kemudian melihat kelayakan secara fisik dan juga kejiwaan dari keduanya apakah layak untuk ikut serta dalam pesta pemilu tahun 2024. Tadi Prabowo dan juga Gibran usai mengikuti pendaftaran sekitar pukul 12 siang, kemudian kembali ke kediaman masing-masing dan memberikan KPU memberikan pernyataan bahwa keduanya akan mengikuti tes kesehatan karena secara berkas persyaratan yang dibawa pada hari ini sudah dinyatakan lengkap. Membutuhkan setidaknya waktu 10 jam dalam melakukan tes kesehatan pada esok hari karena kalau berkaca pada dua calon sebelumnya, ini tes kesehatan dilakukan sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore, 10 jam untuk melihat seperti apa kelayakan kesehatan fisik dan juga kejiwaan dari keduanya. Setelah ketiga capres dan cawapres ini mendaftarkan diri dan mengikuti tes kesehatan, ada proses verifikasi yang harus dilakukan oleh KPU sampai nantinya berkas-berkas persyaratan yang dibawa oleh ketiga calon presiden dan calon wakil presiden ini dinyatakan sah dan kemudian akan diumumkan nomor urut dari capres dan cawapres dalam pemilu tahun 2024. Hari ini menjadi hari terakhir pendaftaran capres dan cawapres di KPU untuk selanjutnya berkas-berkas dari para capres dan cawapres ini diverifikasi dan dikonfirmasi bahwa berkas-berkas dari dua calon wakil presiden dan calon presiden yang sudah mendaftarkan sebelumnya ini sudah memasuki daftar atau sudah memasuki proses verifikasi untuk menentukan keabsahan dari berkas-berkas yang mereka bawa. Kita nantikan bersama untuk tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan untuk Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Baik, Ibrahim. terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda langsung dari kantor KPU Pusat di Jakarta.